Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai clustering. Apa itu clustering, terus metode-metode yang digunakan dalam clustering, dan bagaimana cara menggunakan clustering atau pengelompokan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Ahmad Kurtubi dengan NIM 1062005. Eh, akan menjelaskan mengenai clustering ini. Oke, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Clustering adalah proses pengelompokan sejumlah objek ke dalam beberapa grup atau cluster, di mana objek dalam satu grup memiliki kesamaan karakteristik dan objek antar kelompok memiliki perbedaan yang jelas. Jadi, uh, di setiap cluster yang ada itu memiliki kesamaan, memiliki hal-hal yang hal kemiripan dalam satu cluster tersebut. Misalkan jika ada cluster A bernilai 1, 2, 3, lalu ada nilai yang lain 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6 itu bisa masuk ke dalam cluster 2 dan 1, 2, 3 itu masuk ke dalam cluster 1. Selanjutnya dalam kasus kali ini kita akan menggunakan metode K-means. Apa sih itu metode K-means? Metode K-means adalah algoritma untuk mengelompokkan objek atau data berdasarkan atribut atau fitur ke dalam K-cluster. Clustering algoritma menggunakan K-means ini memiliki tujuan untuk meminimalisir fungsi objektif yang telah diset dalam proses clustering. Tujuan tersebut dilakukan dengan meminimalkan variasi yang ada di dalam cluster. Oke, kita langsung saja ke rumus pada metode K-means ini, di mana D sama dengan akar X1 dikurang X2 dipangkatkan ditambah Y1 dikurang Y2 dipangkatkan. Di mana X1 dan Y1 ini adalah koordinat tinggi dan berat badan siswa, yaitu nilai dari objek yang akan dikelompokkan. Lalu X2 dan Y2 itu adalah koordinat senteroid, yaitu nilai-nilai senteroid yang ditetapkan pada tahap awal cluster. Oke. Kali ini kita akan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tinggi dan berat badan. Di sini kita bisa melihat ada berupa sejumlah data, 10 data mengenai tinggi badan dan berat badan, mulai dari Calvin sampai Jawa Mutia. Oke. Langkah pertama adalah menentukan sentroid awal. Nah, kita bisa tentukan sentroid awal ini secara acak atau random. Nah, kita bisa ambil sentroid yang pertama itu dari nilai Calvin William Wijaya, yaitu tingginya 170 dan beratnya 70 kg. Lalu sentroid kedua yaitu dari Raihan Shah Al-Fauzi dengan tingginya 172 dan beratnya itu 64 kg. Oke. Lalu selanjutnya adalah menghitung jarak Euclidean untuk setiap mahasiswa. Nah, pada data yang pertama yaitu Calvin William Wijaya, kita bisa hitung nilai sentroid pertama dan sentroid kedua. Oke, untuk sentroid pertama yaitu 170 dikurang 170 yaitu X1, X2, di mana yang sebelah kanan ini merupakan nilai dari data yang akan dikelompokkan, dan lalu ini yang kanan yaitu nilai sentroid awal yang tadi ditetapkan. 170 dikurang 170 dipangkatkan 2, dipangkatkan, tambah 70 dikurang 70 dipangkatkan. Nah, di sini hasilnya 0 karena memang sentroid awal yang dipakai itu adalah data dari Calvin William Wijaya.
Lalu selanjutnya jarak untuk sentroid kedua. Di sini kita bisa lihat ini merupakan 170 merupakan nilai dari Kelvin. Nilai dari nilai tinggi Kelvin. Oke, 170 dikurang 172 dipangkatkan ditambah 70 dikurang 64 dipangkatkan. Nah, di sini hasilnya yaitu jadi minus 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Minus 2 dipangkatkan hasilnya 4 dan 6 dipangkatkan 2 hasilnya 36. Di sini hasilnya itu akar 40 atau sekitar 6,32. Nah, di sini karena nilai sentroid pertama itu lebih kecil dari nilai sentroid kedua, maka data dari Kelvin William Wijaya ini masuk kepada klaster pertama. Karena jaraknya itu lebih kecil dari karena jarak Kelvin itu lebih kecil karena jarak ke sentroid pertama dan itu lebih kecil dari sentroid kedua. Lalu selanjutnya adalah data dari Gevira Najibah Nurulza. Di sini tinggi dari Gevira ini adalah 169 cm dan berat 55 km. 55 kg. Oke, kita hitung untuk jarak pada klaster pertama ya. Tinggi dari Gevira 169 dikurang Centauride itu 170 dipangkatkan 2 lalu ditambah 55 berat dari Gevira dan dikurang 70 Centauride, nilai Centauride pertama dipangkatkan 2. Kita bisa dapatkan hasilnya di sini minus 1 dipangkatkan lalu tambah minus 15 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 1 tambah 225. Hasilnya itu akar 226 atau sekitar 15,03. Nah, lalu selanjutnya adalah jarak ke sentroid 1, sentroid kedua 169 dikurang 172 dipangkatkan 2 ditambah 55 dikurang 64 dipangkatkan 2 mendapatkan hasil minus 3 dipangkatkan 2 ditambah minus 9 dipangkatkan 2. Minus 3 dipangkatkan itu hasilnya 9 dan minus 9 dipangkatkan itu nilainya 81. Jadi hasilnya itu sekitar akar 90 atau sekitar 9,49. Nah, jadi karena jarak sentroid kedua itu lebih kecil dari sentroid pertama, maka nilai Gevira Najibah Nurulza ini masuk pada klaster yang kedua, klaster 1. Oke, kita masuk pada simpulan. Penggunaan metode Chemis clustering terbukti efektif dalam pengelompokan mahasiswa berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Dengan menggunakan K sama dengan 2, kita dapat memisahkan mahasiswa ke dalam dua kelompok yang berbeda berdasarkan kesamaan atribut tinggi badan dan berat badan. Metode ini bisa diaplikasikan dalam berbagai analisis data di berbagai bidang, terutama ketika ingin mencari pengelompokan data berdasarkan atribut-atribut tertentu. Jika ingin pengelompokan lebih lanjut, kita bisa meningkatkan nilai K untuk mendapatkan hasil yang lebih detail. Selain itu, metode clustering lainnya seperti hierarchical clustering atau DBS scan juga bisa digunakan tergantung pada sifat dan karakteristik yang digunakan. Oke, sekian penjelasan mengenai clustering dan metode K-means dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.